Halo Teh. Bisa ngerekam nggak? Ini kayaknya aku udah coba, cuman jadi kita udah beres, baru nanti jadi kayaknya Teh. Terus bisa ini nggak, kirim nggak hasil rekaman? Hasil rekamannya kayaknya bisa kalau udah jadi ada Oke, kalau bisa aku mau deh. Tapi 1 jam ya. Aku suka banget 1 jam sih sebenarnya, tapi boleh nggak ya kalau live IG itu gitu loh. Soalnya kan yang diminta tuh video 1 jam. Iya bisa Teh. Iya, ada anak kecil. Aku anak kecil ini. Meong meong. Bentar ya. Iya. Tuh. Oh, kucing bener. Ada kucing. Ini peralatan kucing semua tuh. Masya Allah. Tuh. Ya Allah, emang banget sama Anabul apa gimana Teh? Iya, Mak, aku seneng. Jadi kalau misalnya di Facebook ada orang yang benci kucing, ya aku marah lah. Kucing kan gak punya akal. Itu tapi dia keliaran gitu di rumah apa? Iya, aku keliarin tuh. Ada yang di kandang nih, abis yang di kandang nakal. Nih tuh, ada yang di kandang tuh. Ya Allah, lihat itu ibunya kucing banyak banget. Ya Allah, nakal, itu benar. Dia lari-larian. Iya. Ada 11 Teh itu Teh. Iya, ada 11. Kan aku di TV diketawain. Kalau kucing disebutin. Iya. Ada anaknya 1, kucingnya nih ada 11. lagi nih, tunggu datang namanya Michio. Gue mau matiin ini. Iya. Teteh, kita mulai yuk. Ayo kita mulai. Tadi dulu ya, mau live dulu. Ini ada yang beli Shopee. Aduh bocah, tadi dulu ya. Ini mau ngobrol dulu. Ya, aku mau bacain ini dulu. Tadi dulu ya. Kita ngobrol dulu. Nih, sekarang kita lagi ngobrol sama Teh Eli, teman-teman. Jadi Teh Eli Yuliawati Rosida, sarjana ekonomi. Lengkap banget namanya. Sebentar dulu ya. Bentar dulu. Ama keluar dulu sebentar ya. Aduh, ada bocah. Mending pagi kali ya. Ih, ampun ini mah. Ya udah deh, nih sana. Eli, ini aku baru sedikit baca profil Eli. Eli seorang mantan banker nih Teh. Iya, aku mantan banker. Seorang ibu rumah tangga. Di depan dong, di depan. Ini uji coba aja deh. Besok aja. Pintar. Kan nggak fokus dia. Aduh, anakku 3 Teh. Anak aku 3 paling gede 11 tahun, nomor 2 5 tahun, lagi mejem-mejemnya, nomor 3 1 tahun. Ya enak itu, anak bisa diajak bicara. Anak aku nggak bisa bicara. Umur berapa Teh? Itu anak kucing. Bukan maksudnya anak kandung nggak ada. Anak kandung 1, kelas 9. Kelas 9 SMP, kelas 3 SMP ya? Iya. Oh, udah besar juga ya Teh. Udah gede banget. Keluar. Kecilin. Teteh. Ya. Jadi anak Teh Eli itu 1, 11 anak kucing ini kenapa dimasukin biografi sih Teh? Ya anak gua udah gua asuh kan, berarti anak gua lah. Udah gua makan, gua kasih ajak tidur. Ya anak lah. Itu benar tidur bareng sama kucing Teh? Iya bareng. Emang senang sama kucing banget ya. Kalau udah, tapi memang si kucing ini kalau misalnya memang kita ajarin dia ke kamar mandi sendiri gitu ya Teh ya? Yang lain mah pinter, kucing kampung ya ke pasir. Tapi yang kucing Belgia, aduh nggak pinter-pinter, maunya diubin. Sekarang kucing kampung di kasur. Aduh, itu berarti memang
Kalau Persia sama si Anggora itu beda ya. Kalau Persia memang apa sih kucingnya Beda. kayak Di nempel gitu. Indonesia Anggora kayak yang punya tuh orang kaya banget yang punya Anggora karena kan ada sertifikatnya ya. Paling yang orang-orang kita punya nih kayak kita orang biasa aja ini campuran anak-anak campurannya aja gitu yang udah dicampur-campur. Ini sedikit melenceng sih Teh, cuman aku penasaran. Ah, Katanya kalau kucing emang nggak boleh diperjualbeliin apa ya gimana Teh sih katanya? memang nggak boleh diperjualbelikan kan kucing itu kan bebas kan hidupnya. Dia itu hanya sebagai pernak-perniknya manusia ya. Kalau orang bilang tuh kayak bros gitu. Kucing itu dia nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Nggak Dia masuk surga. nanti dia jadi debu ya di akhirat. Kalau kalau kita kan nanti endingnya antara surga dan neraka. Tapi kucing itu pengantar kita ke surga gitu. Kucing itu bukan binatang masuk surga, bukan. Justru anjing yang baik masuk surga itu nah, ada anjing yang baik masuk surga. Tapi kalau Ya, kucing enggak, kucing itu binatang tidak masuk surga, tidak masuk neraka, dia akan jadi debu. Dan kucing itu jadi bahan irian sama orang munafik. Jadi orang munafik tuh kepengen banget jadi kucing. Karena kucing itu kan nggak nggak masuk neraka surga gitu. Nah tapi kucing itu pengantar kita ke surga. Maksudnya pengantar adalah gini. Nanti kan di alam hisab ini kan aku baca ceritanya sih ya. Ulama mau Ustadz baca cerita. Katanya kalau kita nanti di alam akhir alam hisab, tangan kita, tubuh kita nggak bicara tapi para binatang akan bicara. Nah, dia akan mengantarkan ke surga. Kan ada cerita gara-gara ini, gara-gara seorang pelacur kasih air minum ke binatang, akhirnya masuk surga. Ada lagi seorang wanita yang katanya nggak makan kucing, dia masuk neraka. Nah, itu aja udah menunjukkan kalau kucing itu bisa ngantarnya ke surga. Iya benar, aku pernah dengar sih kalau yang cerita anjing itu. Tapi bukan berarti jadi pelacur ya, jangan dilihat dari cerita itu. Bukan. Jadi kebetulan perempuan itu memang perempuan pelacur ya. Dia yang dosanya banyak loh katanya. Tapi kok bisa masuk surga hanya gara-gara dia masih makan kucing. Jadi apapun makhluk Allah yang diciptain itu wajib kita sayangin kecuali binatang buas ya. Kalau memang kucing itu terlihat buas ya paling diusir aja, nggak usah kita marah-marahin, enggak kan binatang nggak punya akal, gimana kita mau marah kalau yang ada orang yang nggak punya akal kan yang suka marah-marahin binatang. Makanya kalau ada orang marah-marahin kucing, ya namanya juga kucing nggak punya akal, emang dia manusianya yang nggak punya akal. Kenapa marah-marah? Udah tahu binatang nggak punya akal ya? Bener nggak? Lain ya Teh, benar-benar. Kembali ke biografi Teh Elin ya Teh. Ya. Teh kerja di Bank BCA nih dulu nih. Iya, aku kerja di BCA pertama tahun 97 dan pertamanya di BCA Suryo Pranoto. Akhirnya keliling, pindah, akhirnya terakhir di BCA Kalimalang 1. Dari tahun 97 sampai 2019. Berapa tahun tuh Teh? Hitungannya sendiri. Kayak enggak, miskin enggak, setengah-setengah deh. Rumah keluarga dulu punya rumah dari BCA sih punya, karena almarhum suami belum meninggal, aku punya rumah yang dari BCA itu kebesaran, dan aku juga orangnya bersih dan ada di kamar ya, satu kamar kita tuh banyak uka-ukanya, jadi aku nggak berani. Banyak penampakannya. Jadi daripada aku nanti nggak tenang, ya udahlah aku jual aja kan. Udah gitu rumahnya paling pojok, paling besar, dan di antara orang pribumi yang di sana, daerah sana, ini ibu muda rumah besar nggak keurus, ya udah aku jual aja daripada nggak keurus.
Dari tahun 97 sampai 2019. Kenapa Teh memutuskan resign dari Bank BCA? Secara kan kalau orang punya kerjaan di bank tuh kayaknya udah makmur gitu ya. Kalau perkiraan orang udah berkecukupan lah gitu. Kenapa Teh memutuskan keluar, apa karena riba misalkan, kan ada beberapa Bisa faktor salah satu riba. itu. Ini gara-gara ini apa? Gara-gara ada tagline tulisannya begini. Tagline di WhatsApp. Ada orang sering share tuh ya. Apa tuh Itu Teh? gini. Tagline di itu loh, apa, WhatsApp ya, semacam flyer ya, apa sih, motivasi gitu ya. Aku baca. Katanya gini, jabatan tertinggi seorang muslim kerja di bank adalah resign. Gua nggak bisa tidur tuh. Aduh, ini kata-katanya nusuk banget ke hati. Jabatan tertinggi seorang karyawan muslim adalah resign. Bukan muslim. Maksudnya jabatan tertinggi adalah resign. Nggak bisa tidur tuh. Akhirnya aku. Tahun berapa tuh Teh? Tahun berapa ya? Baca-baca 2018 deh. Nah, 2017 kan 2017 hasil 2 rumah aku pakai untuk umroh ya. Aku habisin itu untuk umroh, untuk pokoknya uang rumah aku habisin itu uang aku sendiri kan. Berdua sama anak kita umroh. Mah, lagi sekolah ujian. Ya udah nggak apa-apa, sekolah kan naik nggak masalah. Jadi orangnya begitu. Dan kalau lagi di Makkah gimana mau ujian? Nah, saya bilang gitu. Oh iya mah. Harusnya di SMA deh kelas 1. Karena nggak naik sekali kan gara-gara umroh. Ya udahlah. Yang penting nanti endingnya kan punya duit, itu aja ya kan. Ijazah Kan nggak terlalu penting. yang penting dapat duit, benar Lah gue sarjana ekonomi tetap aja di rumah. Nah terus lah 2018 pernah baca itu, nah 2019 aku ikut trainingnya Seminar Magnet Rezeki di Bandung, nggak sengaja tuh. Berarti Teteh awalnya nonton dulu, ikut seminar itu. Enggak, awalnya baca tagline itu di WhatsApp yang semacam motivasi. Nah, pusing, kepikiran. Nah, untungnya lagi nggak ada uang, untungnya lagi nggak ada utang nih. Aku dulu pernah ngomong ya, kalau utangku lunas aku mau keluar dari BCA gitu. Nggak sengaja itu. Nah, terus pernah ngomong juga, ya Allah pengen banget deh jadi mama di rumah yang kerjanya santai, bisa jualan. Ternyata Allah denger. Gue bilang, wah, kataan dan omongan dan pikiran hati-hati. Karena kan bisa jadi doa ya. Oh iya, perkataan dan pikiran adalah doa. Bener, Allah kasih aku tuh jadi ibu yang di rumah aja, bener. Masya Allah, ternyata tidak mudah jadi seorang ibu di rumah. Kan kadang stres juga sih ngeliat rumah berantakan ya. Kan lelah juga kan ya. Ya udah emang fitrahnya ibu-ibu di rumah, ya udah di rumah, atau di rumah juga bisa kerja kan ya. Nah, setelah itu saya ikut berapa macam-macam training, ikut training ESQ, ikut training PPA. Kok itu sama Oli logika saya mikir, kok ini nangis-nangis mulu, nangis. Nah, pas Magnet Rezeki, dibilang nangis sih enggak, cuma hati saya kena gitu. Oh iya, dan lagi pula di BCA yang berani pakai jilbab kayak begini nih aku doang. Emang boleh Teh pakai kerudung? Kan kalau Jumat itu kan bebas ya bagiannya. Bagian apa nih Teh dulu Teh waktu kerja? Aku pernah bagian teller, aku pernah bagian cleaning, aku pernah bagian kas. Dan kas pegang uang banyak tahu kan kas. Nah, aku bisa semuanya kan. Tapi kalau aku hafal semua, gila kan. Sebenarnya nggak boleh pegang double job. Ya kita tutup mata aja semua, tutup mata. Pokoknya kita jujur-jujuran ya kerja deh, hati-hati. Saya megang teller juga, saya megang clearing juga. Jadi kan double job harus kerja cepet kan. Nah, alhamdulillah kerja cepet sih, lancar aja. Nah, apa namanya, setiap hari Jumat kan bebas. Nah, saya bebas, saya cuma iseng aja.
Kalau baju bebas kan nggak ada undang-undangnya yang larang pakai jilbab kan. Nah, ya udah, saya pakai gamis aja. Saya lagi pula senangnya hijab yang panjang kayak gini nih. Tuh. Saya suka banget. Nah, kalau di kantor pakai dililit-lilit, aduh kepala gue pusing kalau lilit-lilit. Yang ada nih apa ini berat aja di kepala gitu loh kalau dililit. Belum lagi lehernya dipakai peniti bla 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 ribet kan. Udah mendingan yang los aja panjang. Akhirnya aku cuek. Banyak yang liatin, cuek aja. Aku jadi orang nomor 1 yang berbeda aja. Aku berpikir gitu. Kan ada tuh yang cerita katanya kambing berwarna biru di antara yang lain kan. Ya udah, biarin aja orang anggap gue kayak apa kayak coba nih iseng pakai baju hitam-hitam. Gue dibilang teroris, kurang ajar sama temen. Nah, atasan dia lagi bilangnya teroris, kurang ajar kan. Islam itu bukan teroris, yang teroris itu orangnya, Islam bukan. Gue bilang, sampai debatnya gue. Kadang pernah berantem sama bos sendiri. Masa jilbab aku dibilang serbet? Bilang gue, ih kurang ajar nih. Pak, jangan sembarangan Pak, ini jilbab Pak ya, hijab perempuan muslim, bukan serbet. Maaf. Ya itu, banyak yang bilang, kok berani Li? Ya berani loh. Kan Jumat bebas, daripada pakai baju renang, bener nggak? Kok jilbabnya yang ini aja Li, yang model orang kantoran. Aduh maaf aja deh, gue nggak bisa pakai jilbab yang lilit. Itu ya kayak kamu juga aku pusing tuh. Gue pusing, harus ada brosnya, harus beli bros. Aduh ribet banget. Harus pakai ini, ribet. Aku orangnya tuh orangnya simpel ya. Jadi nggak mau ribet-ribet. Jadi yang los saja gitu. Ya udah orang-orang pada ngeliatin aku, nasabah ngeliatin aku berani pakai hijab panjang-panjang. Karena aku orangnya pendek. Kata teman-teman lu udah pendek pakai baju panjang lagi, makin bogel ya. Biarin gue bogel. Yang penting gue muslim loh, gue bilang. Muslim itu tutupin dada kan, bener kan tuh? Tutupin dada kan. Muslim itu tutupin dada yang bener, muslim yang benar, gue bilang. Kalau lilit-lilit gue pusing deh. Harus nyari bros dulu, harus cari peniti dulu. Aku orangnya nggak mau ribet. Ya udah gitu, bebas. Judulnya video YouTube kita kan jadi wanita perempuan yang bahagia nih Teh. Keren. Enggak keren sih. Jadi nyari judulnya apaan ya gitu. Nah, nih tapi kan di posisi jadi dulu kan ibu pekerja berarti ya. Punya gaji sendiri, punya uang sendiri, terus memutuskan untuk resign dengan nggak megang uang nih, nggak megang uang. Jadi tadi aku kan di grup punya beberapa grup parenting. Ada aja tuh yang bahas-bahas tentang kayak gue mau resign nih, tapi takut ya nanti pas udah jadi ibu rumah tangga tuh malah pengen balik lagi kerja. Gimana gue? Hah? Gimana gue? Bayangin ya, yang maksudnya di kondisi bank gitu kan, kerja di bank kan, kita nggak ngomongin ribanya deh ya, misalnya kerja di bank yang memang udah berkecukupan secara materi gitu ya Teh ya. Iya. Jadi tadi pas baca-baca di grup tuh kayak banyak yang ngomong-ngomong gitu kayak, aduh gue mau resign nih, tapi gue takutnya pas gue udah berhenti, taunya gue pengen kerja, terus nanti karena dia jadi ada beban mentalnya juga Teh, karena biasa dia menanggung kehidupan orang materi keuangan orang tuanya gitu. Jadi kita di generasi sandwich jadi bingung gitu. Kita mau resign sedangkan kita sadar bahwa oke, saya sebagai ibu rumah tangga kewajiban saya salah satunya adalah mendidik anak-anak di rumah gitu. Tapi di satu sisi orang tua juga tanggungan kita secara materi. Nah itu gimana Teh kalau menurut Teteh yang memang berpengalaman gitu? Kalau masih gadis, emang tanggung jawab kita orang tua. Tapi kalau udah nikah, itu bukan tanggung jawab kita. Sebetulnya ya Teh. Iya. Jadi yang tanggung jawab kita itu suami. Nah kalau suami masih punya orang tua, tanggung jawab suami juga. Jadi perempuan itu nggak tanggung jawab apa-apa, hanya pada suami. Gitu. Terus saya terakhir mau resign dari BCA, itu gaji saya tuh nggak berapa. Berapa dong? 17 juta. 17 juta. Dan tidak punya utang. Nikmat nggak tuh? Sebulan 17 juta. Dan atau ya tahu lumayan tuh Teh. Lumayan banget. Tiap hari gue makan GoFood. Tahun berapa itu Teh?
tahun berapa? 2019 ya? Iya. Mungkin kalau 2023 mungkin bisa hampir 20 juta kali ya sekarang. Kan udah 3 tahun kan. 2020 iya bisa tuh udah naik Bisa lagi kan. bisa 3 juta, bisa 20 juta. Tapi kenapa banyak yang resign? Angkatan saya juga resign. Apa? Siapa teh? Angkatan saya juga banyak yang resign juga banyak. Ini cuma teteh doang yang resign. Bukan saya aja, bos saya pun juga ada yang resign. Dengan kondisi keuangan yang segitu teh, maksudnya Iya. Nih, kita apa nyari kalau mungkin bahagia kalau ya. teman-teman ada teman-teman sahabat saya ada yang resign mungkin karena ada masalah utang ya. Jujur, 75% karyawan banyak utang 75% karyawan bank banyak hutang. dan terutama kepada kartu kredit dan rentenir. Kenapa tuh teh mereka maksudnya? Ya mungkin bisa style, gaya hidup, bisa emang kebutuhan kuli lubang tutup lubang. Kan Termasuk gajinya saya, gede. termasuk saya dulu juga punya utang. Makanya saya jadi penulis buku tentang utang gitu loh. Buku saya mana ya? Bukunya teteh tentang apa teh? Hidup Judulnya tenang tanpa utang dan banyak uang. Hidup tenang tanpa hutang Banyak uang. dan banyak uang. Wih, mantap amat tuh. Nih ada step by step saya nih. Magnet apa tuh teh? Magnet berkelimpahan. Magnet berkelimpahan. Hidup tenang tanpa hutang dan banyak uang. Semua orang mau dong itu mah teh. Ini buku solo saya. Buku solo saya yang kedua. Buku yang pertama apa teh? Peluk Aku Tuhan. Peluk Aku Tuhan itu cerita tentang suami aku almarhum lebih cinta besar ke Allah, dikit-dikit Allah. Disitulah aku cemburu sama Allah. Saya sampai bilang sama suami begini, Pak nikah lagi biar Bapak tahu tentang perempuan. Dablek. Malah nyuruh nikah lagi. Abis gimana ya? Dikit-dikit waktunya untuk Allah. Lah kan saya dulu masih jahiliyah ya, belum pakai jilbab. Gimana tuh teh waktu teteh kerja di bank berarti belum tahu kalau itu riba gitu. Dia tahu. Oh dia tahu. Dan dia orangnya gimana ya? Hidupnya tuh penuh dengan zikir. Kalau aku perhatiin tuh Penuh dengan zikir aja. Puasa. Saya sampai bilang, Pak, udah dong, jangan Allah terus, ke mama dong, cemburu nih. Nah, disitulah aku cemburu. Judulnya makanya pas suami meninggal, peluklah aku Tuhan. Ternyata Allah mengambil kekasihnya. Di situ saya banyak ya. Nah, setelah itu dia pergi, lama kemudian 2011 dia meninggal ya. 2017 saya jual rumah. Hasil jual rumah saya buat pakai umroh. bagi-bagi. Buat foya-foya. Orang nggak punya utang. Punya utang, pokoknya saya lunasin utang ya. Nah, lunasin utang, ternyata masih ada utang. Ternyata kakak mainin nama saya pakai kartu kredit. Jadi kan kakak kerjanya di Bank Mandiri bagian kartu kredit. Nah, nama saya dibuatlah kartu kredit. Ternyata utangnya bengkak. Wah, saya marah-marah, yang ada berantem deh sama kakak. Nah, dari itu saya perhatiin kakak beban utang dan teman-teman juga beban utang pada resign. Ya, kalau saya resign karena itu tadi gara-gara tagline WhatsApp. Nah, Oh yang baca itu teh. Dan saat terakhir saya resign, kartu kredit BCA keluar. Bayangkan 3 tahun saya bikin kartu kredit BCA, dari 1 tahun BCA. Kartu kredit ditolak dulu. Saya berpikir gini, jangan-jangan Allah nggak ngizinin saya ngutang pakai kartu kredit. Sampai bos saya bilang ini karyawan BCA loh, masa nggak bisa lolos kartu kredit? Nggak ngerti, mungkin Allah nggak ngizinin kali. Pas saya resign, kartu kredit dapat keluar. Kan kurang ajar ya. Dulu lagi punya utang pengen buat nutupin kartu kredit, saya Allah nggak ngasih.
setelah resign kartu kredit keluar dan ada informasi jabatan naik. Oh, Teteh. Gue udah keluar ada informasi ada promosi jabatan naik. Ya mungkin emang udah takdirnya Allah ya. Kita nggak bisa, nasib bisa diubah, tapi takdir nggak bisa diubah. Ya sudahlah, memang aku harus resign kali ya. Nah, 2 tahun itu terasa loh, nggak punya duit. Nggak punya 2 duit. tahun setelah resign, Teh? Iya, 2 tahun setelah resign. 2 Berarti tahun setelah resign pas banget ketemu orang. Nah, terus saya pelajarin tentang ilmu makna rezeki Ustadz Nasrullah. Kata Ustadz begini, Allah ngasih rezeki bagaikan air bah. Allah ngasih rezeki banyak banget bagaikan air hujan. Kenapa ada orang yang kekeringan tidak kena air hujan dan kenapa ada orang basah kena air hujan? Air hujan itu anggapnya rezeki ya. Oh, ternyata kita punya perisai dosa. Perisai dosa tuh kita nggak sengaja nyakitin anak, kita nggak sengaja nyakitin orang lain, kita nggak sengaja gosipin orang lain. Itu menjadikan perisai kita ngameng. Harusnya rezeki datang ke kita, tapi ketolak karena kita punya dosa yang nggak sengaja, ya kan? Nah, akhirnya kita nggak itu. Jadi Allah itu maha adil. Saya pikir-pikir, oh iya ya, orang Kristen aja, Nasrani aja dapat rezeki dari Allah. Malah rezekinya banyak ya, Teh? Malah rezekinya banyak. Oh iya, dia dapat rezeki ya Rahman, tapi ya Rahim dia nggak dapat. Nah, orang Islam pengennya dapat ya Rahman ya Rahim. Nah, kenapa rezeki kita kering? Mungkin kita punya dosa yang sengaja sama orang lain. Jadi jadilah perisai. Orang nggak kerja aja bisa dapat duit. Nah, makanya TK-nya makna rezeki, duduk diam rezeki datang. Maksudnya apa duduk diam? Duduk diam artinya kita berzikir, menghapus dosa. Rezeki akan datang. Tahu nggak? Saya 2021 sampai saya ikut kelas kejar duit. Apa Teh? Kelas 2021 saya ikut kelas kejar duit. kejar duit. Iya, ada kejar duit. Kelas siapa tuh, Teh? Teman saya, kakak senior di MTCS. Cover selling. Dia kakak senior. Dia buka kelas tentang kejar duit. Nah, setelah saya pelajari tentang kejar duit, itu bukan ngaruh karena ilmu kejar duit, tapi ilmu membersihkan kita dosa. Sama ada di nikmat rezeki. Membersihkan dosa, artinya kita kembali back to Allah lagi. Ya udah tahu ilmunya makna rezeki dahsyat, aku keluar dari kelas kejar duit. Kejar duit yang ada duitnya bukannya kita yang dapat duit, tapi yang dapat pengajarnya, ya kan? Nah, kan 6 bulan, 12 bulan. Nah, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Itu upgrade terus. Ya udah saya mikir lagi. Lah gue baru mulai belajar kok udah upgrade duit lagi. Ya udah. Dan ternyata saya pelajarin tentang makna rezeki benar. Nah, terus buat teman-teman nih, bilangin sama teman-teman yang di parenting, kalau udah mau resign aja, bismillah. Masalah rezeki, setiap orang punya rezeki. Contoh ikan rezekinya di terumbu karang. Kucing rezekinya dari manusia, apa yang didapatin juga didapat. Jerapah rezekinya dari rumput, dari daun paling tinggi. Burung punya rezeki. Semua dapat rezeki. Kalau manusia kan punya akal pikiran. Nah, gini sih Teh, kadang kemarin juga ada sih yang rame-rame juga di grup bahwa di Instagram apa di mana gitu dia nanya bahwa aduh gue udah nggak mau lagi deh kalau misalnya ada orang yang nanya dia nggak mau ngasih saran lagi sama orang yang kalau misalnya nanya udah lu resign aja katanya, karena dia mengalami bahwa pas dia resign suaminya di PHK Teh, jadi dia nggak ada pegangan. Aku punya teman nih ya, teman baru kenal. Dia bukan binaan saya. Dia curhat, nangis mulu.
Aku punya utang nih dikejar-kejar di kolektor gimana nih. Udah gitu gara-garanya dia punya uang pinjol. Dia ikut belajar pinjol. Nah, dia ngutang sama pinjol. Dia punya utang 18 juta. Awalnya sebenarnya utangnya 5 juta. Berubah jadi 18 juta. Bunga kan berkembang ya. Karena bunga ya. Nah, karena dia mau nutupin harus 20 juta kan. Iya. Dia curhat. Gila ya cepet ya. Ngeri pinjol. Nah, terus aku bilang, kamu pernah nyakitin orang tua? Enggak. Yakin? Kamu punya masalah sama tetangga atau saudara? Enggak. Oke. Setiap hari belajar sholat taubat ya. Loh, kok kenapa sholat taubat? Kan setiap hari kita punya dosa sama orang. Nggak sadar kan? Kadang kita nyakitin, kadang kita gosip. Iya nggak? Iya. Sekarang belajar sholat taubat setiap hari. Dan tambahin lagi sholat qobliyah subuh. Nurut tuh orang tuh benar, Masya Allah. Nah, dia nurut dikerjain dalam 7 hari lu laporan sama gue ya. Belum sampai 7 hari, baru 5 hari dia bikin voice note. Dia bilang gini, Mbak Eli terima kasih ya Mbak, sampai nangis. Kenapa? Alhamdulillah utang aku dilunasin sama ibu. Masya Allah. Awalnya ibu tuh nggak mau kasih uang pinjem. Padahal ibunya punya uang 20 juta itu warisan keluarga. Dan uang itu dianggap uang mati apabila darurat. Nah, anaknya udah minta izin sama ibunya nggak kasih pinjem. Jadi ibunya kayaknya hatinya batu banget nggak mau kasih pinjem. Akhirnya adiknya cerita ke ibunya. Akhirnya ibunya tuh mungkin kan pemilik hati itu Allah. Jadi Allah yang menggerakkan hati ibunya biar nolongin anaknya. Nah, Mama nggak kasih pinjam, tapi alhamdulillah sekarang Mama kasih pinjam teh. Gara-gara saya yang apa teteh lakukan suruh sholat taubat, tahajud sama qobliyah subuh teh. Alhamdulillah Mama kasih pinjam 20 juta untuk lunasin. Dan tepat banget uang itu 20 juta. Jadi yang 18 juta dia nyicil bunganya 80 juta pas ditutup jadi 20 juta. Masya Allah, 5 hari utang tuh lunas. Gara-gara si pinjol. Gara-gara si pinjol. Apa? Minjem duitnya 5 juta. Minjem duit 5 juta, bunganya jadi 11 juta, pas saat mau tutup jadi 20 juta. Dan ibunya punya uang 20 juta. Jadi dia punya utang sama mamanya sekarang. Sekarang dia punya utang mamanya, tapi kan kalau utang mamanya kan nggak pakai bunga kan? Ya kan? Kalau utang dari rumahnya kan dia bisa nabung dari uang gajinya kan? Selama ini dia gajinya kan paginya assalamualaikum, sore waalaikumsalam. Itu si pinjol itu jadi emang parah banget sih teh emang. Oh parah, saya nggak pernah. Iklannya bagus loh iklannya deh, emang copywriting iklannya bagus. Aku pelajarin iklannya emang bagus sih. Jago copywriting ya teh. Iklan pinjol itu emang bagus ya akui. Ya. Bagus lah. Udah gitu tepat sasaran targetnya tepat orang yang nggak punya duit. Dia tawarin sama orang yang nggak punya duit. Lah, teman saya kan yang orang bank yang rata-rata kata banyak itu banyak utang. Kan jadi nggak hanya orang yang nggak punya uang aja kan. Nah, saya pelajarin teman saya, kenapa ya teman-teman banyak utang gitu. Oh, ternyata karena ini. Akhirnya saya dapat nemuin pola ya itu tadi saya bikin nulis buku kan. Iya benar. Jadi dan ternyata hidup tenang tanpa utang dan banyak uang itu enak benar. Dan saya setelah lunasin utang, terus saya nggak punya utang, enak banget ya nggak punya utang. Mau makan apa aja, jajan apa aja, keliling keluar kota naik pesawat. Sampai saya bilang, kita jalan-jalan ke sini deh, yuk deh kita naik pesawat deh. Itu punya duit deh buat naik pesawat, kalau nggak punya duit gimana teh? Ya, masalah duit kan aku bilang ini, Allah itu maha kaya, ya kan? Allah itu maha kaya, benerin dulu sholat kita. Teman saya rata-rata rezekinya berlimpah, dia nggak kerja. Apa tuh teh dapat teh?
Iya tadi benerin dulu sholatnya. Bolong-bolong Sholat enggak, on time sholat enggak. Gimana Allah mau ngasih rezeki on time kalau sholat kita enggak on time? Gimana kita mau Allah mau ngasih rezeki kalau kita masih ragu sama Allah? Banyak orang ada nih satu lagi sahabat nangis-nangis dikejar-kejar sama debt collector. Dia fokus sama persoalannya. Harusnya fokus ke solusi. Solusinya apa? Ya Allah. Cuma Allah doang yang bisa nolong. Manusia nggak ada yang nolong. benar-benar. Mau menggerakkan hati mama aja harus pakai Allah kan? Ya Allah, tolongkan hati mama supaya kasih pinjam untuk bayarin pinjol. Bener nggak? Jadi kita balik lagi ke Allah. Gitu. Balik lagi ke Teteh. Nah, Teteh kan 2019 resign, 2020 lagi masa susah-susahnya nih, nggak punya duit. 2 tahun setelahnya ya Teh, 2 tahun 2019. setelahnya mah bener-bener nggak punya duit. Nah, itu gimana Teh bangkit dari keterpurukan kondisi suami udah nggak ada. Terus gimana tuh Teh ceritanya supaya sampai bisa struggle, sampai bisa itu nulis buku tahun berapa Teh? 2020. Pertama kali yang buku pertama? Boy, buku pertama 2017. Berarti masih kerja masih kerja di BCA ya? Masih kerja di BCA 2020 nulis buku yang kedua. Nah, gimana Teh cara Teteh struggling dari masalah kesusahan gak punya duit di tahun 2021? Udah gitu gimana sampai Teteh bisa bikin buku kan kondisi kita pada saat susah-susahnya baru-baru mikir bikin buku ya? Ada ilmunya di magnet rezeki ilmunya. Nah, nanti tiap bulan nih magnet rezeki serentak seluruh Indonesia, Malaysia dan Taiwan ada SHMR, seminar hybrid magnet rezeki yang tadi kamu tanya. Nah, itu tiap bulan ada. Awal muasal magnet rezeki itu gimana sih kan pada nggak tahu itu teh webinar kak apa ya, gitu. Jadi hybrid itu kan kita belajar offline dibimbing sama trainernya. Online-nya anak gue berantem. Udah diajarin ya sama saudara kucing tuh nggak boleh berantem, masih berantem aja. Aduh, gitu. Aku udah ngajarin berapa kali kamu tuh sama saudara kucing nggak boleh berantem, malah berantem lagi. Terus sekarang jadi di mana nih Teh? Di mana sekarang rumah? Rumah keluarga. Aku rumah kayak keluarga dikasih bekas rumah kontrakan. Jadi gini, balik lagi ke seminar hybrid magnet rezeki ya. Nanti tanggal 14 seminar hybrid magnet rezeki itu kita belajar online sama offline. Online-nya yang ngajar tuh Pak Nasrullah, owner penemu magnet rezeki. Nanti offline-nya dibina sama para trainernya. Nah, di ilmu magnet rezeki ini itu emang dahsyat. Kenapa saya bilang dahsyat? Karena di seminar hybrid magnet rezeki yang SHMR tanggal 14 nanti itu ada 3 materi. Ada 3 materi. Pertama tentang perisai rezeki. Perisai rezeki itu dosa yang saya bilang tadi. Kenapa ada orang yang rezekinya basah, kenapa ada rezekinya kering. Nah, rezeki itu bagaikan hujan yang Allah kirim. Nah, ternyata perisai itu adalah dosa. Karena kita nggak sadar akan dosa kan, sama dosa yang tidak sengaja, tapi kita suruh banyak bertobat. Nah, terus kedua disiplin kata. Kata-kata dan pikiran itu adalah doa. Makanya kita harus belajar berkata positif. Misalnya, jadi kan sakit jadi sehat. Saya lagi tidak sehat. Nah, tidaknya ini yang disilang berarti sehat. Nah, makanya kita belajar disiplin. Kayak kata orang-orang, tai kucing itu bau. Saya bilang ini tai kucingnya wangi. Karena apa ya? Memang kita bau yang ada wangi. Coba contoh kayak jeruk nipis. Kita nggak tahu ada jeruk nipis di sini ya di tangan. Tapi kenapa asam? Karena udah tahu itu rasanya asam. Kan kita aja. Tapi kenapa ada orang ngebayangin asam? Iya dibayangin. Nah, sama kayak
apa kucing itu bau. Nah, kita kan belum cium. Tapi kalau kita bilang wangi bisa kan. Nah, saya sama 11 kucing saya hafal loh. Siapa? Ini apa? TPC siapa? Saya hafal loh. Apa dokter aja kalau ibu bisa hafal loh. Biasanya kan langsung nanganin kucing si A, si B, si C, si D. Aku tahu. Sarjana ekonomi jadi sarjana kedokter ini dokter jadi dokter hewan. Terus tangan langsung. Jadi ketawa lo, gue pelajarin kucing gue. Kenapa? Ternyata kucing itu kayak manusia juga, ada manja-manjanya, ada cemburunya. Cuma satu, dia nggak punya akal, itu doang. Insting ya, dia punya insting. Dia punya insting. Itu. Terus gimana? Jadi dari pertanyaan yang tadi, yang Teteh dari struggle itu gimana bisa jadi? Ini panjang ceritanya. Ya, jadi kalau buat teman-teman mau resign, saya bilang sih dukung, resign aja. Kenapa resign? Allah sudah kasih rezeki di setiap manusia udah ada. Tinggal tergantung kitanya nih. Di dalam makna rezeki kita harus menjaga terumbu karang. Ikan rezekinya di terumbu karang kan. Nah, rezeki kita ada di terumbu karang orang lain. Misalnya, aku jaga terumbu karang dengan Mbak siapa? Mbak Tita ya. Dita. Aku menjaga terumbu karang kebaikan dengan Mbak Tita. Rezekiku ada di Mbak Tita. Mbak Tita jaga terumbu karang dengan Eli, pasti ada rezekinya sama Eli. Bener nggak? Berarti maksudnya Teh, kolaborasi gitu. Kolaborasi itu kan bagian rezeki juga kan? Benar. Artinya kan ya? Iya, networking relasi kan bagian rezeki juga. Benar. Jadi rezeki manusia ada di terumbu karang orang lain juga. Udah paham nggak berarti ini? Contoh kayak gini, aku jaga terumbu karang dengan Teh Indari. Aku banyak belajar dari Teh Indari. Aku banyak belajar ilmu dari Teh Eis. Nah, dari aku menjaga terumbu karang dengan Teh Eis, aku dapat ilmu. Dan ilmu yang saya dapat itu berbagi ke orang lain. Orang lain itu pun akan tahu, oh Eli. Dan Eli dipakai sama mereka. Bener nggak? Nggak kenal nih Teh Indari. Jadi awalnya muasalnya tahu dari Teh Indari tuh, Teh Indari kan, jadi teman-teman ya, Teh Indari itu sedikit cerita bahwa beliau kan penulis buku dan memiliki naungan percetakan buku ya Teh ya, kalau nggak salah ya. Dan dia tuh banyak banget resellernya. Sekarang affiliate-nya. Nah, awal muasal Teh Eli kenal sama bikin buku sampai bisa jadi naungannya beliau gimana tuh Teh? Awalnya aku nggak kenal beliau. Setelah aku pelajari, aku tahunya dari Steven. Karena kan aku orang Steven ya. Dia orang intuiting kan. Wah, dia intuiting. Saya pelajari dia. Saya liatin tonton videonya, YouTube-nya, terus IG-nya. Terus saya ikut kelas-kelasnya. Dari situlah kita jadi kenal. Teh Indari. Nah, di situ banyak ilmu kan. Dia memberikan ilmu IDB, ibu doyan bisnis. Nah, dari teman-teman IDB akhirnya apa? Kita jaga terumbu karang kita. Ada yang pakai saya, ada yang ngajak ini kolaborasi. Itu kan rezeki juga. Maksudnya make apa nih Teh di sini? Makanya gini, lagi. Ada yang ngajakin kolaborasi tentang tentang parenting gitu. Atau ada teman-teman yang pakai Steven ke Eli. Kan itu bagian rezeki juga kan. Oh, si Eli ini ternyata orang promotor Steven. Oh, Eli ini orang trainer. Oh, dipakai gitu. Kan itu menjaga terumbu karang juga. Orang tahu kan? Kan ya Teh, orang nggak tahu nih Steven apa tuh. Steven itu gini loh. Steven itu menjawab 2 pertanyaan. Mana belahan otak yang dominan dan lapisan otak dominan. Steven itu yang nemuin Paparit Pomian, orang asli Madura. Dan Steven itu sudah mendunia. Udah ada di Malaysia, di Mesir, Taiwan, udah ada di Jepang. Steven itu udah di mana-mana, udah kerjasama di beberapa sekolahan. Jadi Steven itu potensi bakat. Melihat potensi bakat. Jadi ibarat kayak gini, Steven sama psikolog, hulu dan hilir. Hulunya psikolog, hilirnya Steven. Jadi maksudnya itu kayak sebuah pertanyaan apa gimana sih Teh? Jadi
Jadi gini, kita melihat potensi genetik genetik dari diri kita sendiri. Jadi gini, kalau orang psikolog ngelihat fenotip karakter orang 100%. Nah, di 100% karakter orang di psikolog pasti ada sisi 20% dan 80%. 20% adalah diri kita sendiri. Maksudnya 20% genetik. Mesin kecerdasan genetik kita. Potensi kelebihan kita ada 20%. Oh, yang turunan dari orang tua tuh. Enggak, bukan orang tua, diri kita sendiri. Oh, bawaan dari lahir. Bawaan dari lahir, fitrah yang Allah kasih hanya ada 20%. Oh, 80%-nya? 80% lingkungan. Oh. Karena jadi potensi itu berarti lingkungan mempengaruhi banget ya? Mempengaruhi lah banget. Nah, jadi gini, kalau orang psikolog bilang ini anaknya lemah nih, lambat. Karena kan memang nih lihat dari karakternya kan 100% kan. Ini anak ini lambat. Tapi di Steven nggak ngelihat lambatnya. Steven melihat dari hasil tesnya. Anak ini nggak lambat. Anak ini sebenarnya cerdas. 20% cerdas aslinya. Tapi lingkungan lah yang membuat dia jadi lambat. Paham nggak? Oh, taruh. Kalau misalnya si psikolog kan berarti lihat si orangnya doang nih, si anaknya doang secara genetik. Iya. Steven itu ngelihat dari lingkungannya. Bukan dari lingkungan, genetik yang 20%-nya. Jadi kalau tes Steven ini kan software-nya yang dilihat. Si orangnya mesin kecerdasannya. Makanya yang dilihat tuh sidik jarinya. Kalau psikolog apa? Kalau psikolog nggak dari kan asesmen kan, tanya jawab, ngelihat dari tingkah laku, itu aja kan. Jadi sama genetik juga dong, sama beda ya? Beda, itu bukan genetik dulu. Nah, aku gara-gara aku kenal Steven dari nasabah juga ya. Kan aku bilang gini, kok anakku kelas 1 SD pelupa, kok anakku nilainya 2000 pasol. Terus saya bilang, Dek, Mama cuma minta angka 6. Mama nggak minta angka 0, nggak angka 1. Terus dia bilang gini, Mama, 0, 1, 2, 3 angka bukan? Angka. Ya udah angka. Itu kan angka, Mah. Iya, Mama minta angka 6 atau angka 10. Ya kalau Danu nilai angka 1 tinggal tambah aja 0, Mah. Kan 10, angka juga kan? Iya juga sih ya. Tapi Mama lihat kamu nilainya merah semua. Ya kasih warna hijau. Biru. Kan jadi biru, Mah. Kasih warna hitam jadi hitam, Mah. Iya juga sih ya. Akhirnya saya jadi yang bodoh siapa ini? Mama yang bodoh. Oh iya ya. Kayak Einstein kan dikatakan bodoh. Nah, anak-anak saya juga dibilang kata gurunya agak bodoh. Saya bilang, enggak dunia ini nggak ada manusia yang bodoh, yang ada manusia malas, saya bilang. Iya, benar-benar. Kenapa anak sih dibilang bodoh? Sama kayak Einstein. Kenapa dibilang bodoh? Iya kan? Kan nggak bisa mengikuti pelajaran ya kalau nggak salah Einstein itu. Nah, anak saya juga dibilang angkatnya nggak bisa mengikuti pelajaran. Oh, saya marah dong sebagai orang tua. Ya pasti emaknya Einstein juga marah lah. Nah, akhirnya setelah saya tes Steven, anak saya anak kreatif. Anak belahan otak kanan apa? Anak dulu saya tuh kepengen banget jadi orang otak kanan karena kebawa iklan OSB. Berarti kalau minum OSB anaknya jadi otak kanan pinter. Vitamin ya, teh vitamin. Vitamin. Ya, benar. Saya sampai beli OSB tuh. Memang gue udah pinter sih, minumin aja gue udah pinter ya. Iklannya emang bagus, produknya juga bagus. Tapi setelah saya pelajari tentang Steven, ternyata gue orang otak kanan. Anak saya di otak kanan atas, saya otak kanan bawah. Nah, setelah saya tes Steven sidik jari. Jadi mesin kecerdasan saya feeling. Kenapa saya dibilang Mama feeling? Karena memang saya orang feeling. Jadi biar apa sih udah personal branding ya istilahnya. Nah, setelah saya perhatiin anak saya
lagi SD memang bodoh matematika. Sekarang SMP, mama aku matematika dapat 80, 75. Oh ternyata emang anakku bukan bodoh, anakku pinter. Saya bilang dunia ini memang tidak ada manusia bodoh, yang ada manusia malas. Bener kan? Itu juga kalau bukannya lu di mention itu siapa tuh yang suka ada di hitam putih, presenter hitam putih siapa? Oh, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu kan kalau nggak salah anaknya si Aska. Bukan bodoh sih, tapi memang dia nggak bisa ngikutin pelajaran, punya penyakit. Itu gue jadi takut salah. Dia memang beda kayak anak lain, bukan punya penyakit ya apa ya gitu. Tapi sama Dedi tuh diajarin, jadi anak tuh nggak bisa nulis huruf apa nggak bisa nulis angka gitu. Kalau anak saya terbalik-balik, kalau Mama N. Nulis aja nulis terbalik-balik. Mama N. Apa ini informasinya cuman sama, jadi dia nggak bisa nulis. Ntar sama si Dedi diajarin bahwa misalnya angka 5 tuh kayak misalnya angka 4 tuh kayak kursi. Jadi harus diajarin dulu. Dan sekarang masalah anaknya dapet apa sih kayak bukan ranking 1 ya, tapi kayak ranking umum gitu. Anaknya. Maksudnya jadi itu kan penglihatan guru secara umum ya bahwa anak kita tuh gitu, tapi gitu. Mau lihat gak berantakan ya aku anak nih. Bentar nih. Tuh, berantakin tuh. Ya, Masya Allah, anak-anak tuh. Bener-bener ya. Itu kan bikin buku teh gimana tuh teh? Pada saat bikin buku gimana? Di rumah apa gimana? Nulisnya di atas kasur, pakai megang laptop. Nulis dah. Itu dia berarti naungan inskrip ya? Punya Teh Indari naungannya? Aku kebetulan ikut kelasnya Teh Indari, kelas menulis bareng. Oh, yang solo ya? Gratis. Enggak, buku antologi gratis. Oh, itu bedanya apa sih menulis solo? Ini buat teman-teman yang suka nulis ya, ini boleh nih Teh Indari, ini kita ajak ngobrol. Recommended banget deh tuh. Dia tuh Teh Indari. Lagi buka kelas memoir, kalau nggak salah lagi buka kelas memoir. Apa sih tuh aku nggak ngerti ya, kelas solo, memoir, kelas antologi. Banyak aku sih nggak ikut ya, karena aku lagi ngerjain ikut antologi yang lain. Kalau kelas memoir enggak. Jadi Teh Indari tiap ini buka kelas nulis bareng. Kita nggak di endorse ya teman-teman. Nggak di endorse. Enggak, saya cuma cerita aja. Teman saya kajian penulis indeskrip. Jadi kita di awal bayar segini. Ikut misalnya ada 20 tema. Nah, kita di awal kita bayar ikut kelas 20 tema. Nah, nanti 20 tema cerita antologi. Nah, nanti antologi itu si penulis bisa jual sendiri kan, untuk si penjual juga, si penulis juga. Ilmunya banyak sih ya. Ada tip, ada kelas tip, ada kelas macam-macam. Teteh profit sharing sama inskrip apa gimana? Enggak. Jadi gini, setiap penulis tuh nanti bisa ngejual sendiri, keuntungan baru sendiri gitu. Jadi misalnya percetakan dari inskrip, tapi kalau misalnya teteh ngejual pribadi, dia nggak bagi hasil sama inskrip. Ya enggak. Tapi kalau kelas bagi hasil kan teh? Kalau paling affiliate dapat. Enggak, maksudnya kelas teh misalnya teteh punya kelas parenting, tapi di bawah naungan. Oh enggak, kita enggak gandeng industri enggak. Kalau parenting. Oh, teteh sendiri. Ya, saya baru awal ini itu buka kelas parenting ya ala Stephen. Saya senang pakai Stephen karena Stephen ini memudahkan anak-anak buat belajar ya. Jadi setiap anak itu punya kalibrasi. Kalibrasi itu ibarat ngecas baterai ya. Ada anak yang lari-lari dulu, keluar keringat dulu, dibadi semangat belajar. Ada anak tidur dulu, bangun tidur semangat belajar. Ada anak ngobrol dulu, curhat sama orang tua, belajar. Nah, kalau saya tuh cara saya curhat, diskusi dulu baru bisa belajar. Jadi begitu caranya.
ada anak yang memang bisa diem, duduk sambil lihat visual bisa, tapi ada anak yang harus lari-lari. Iya, Iya, heeh. makanya kan Iya, sekarang berjamur juga sekolah-sekolah alam teh, iya. berjamur Sekolah sekolah alam, alam. sekolah alam tuh paling bagus buat anak otak kanan. Kalau otak kiri nggak Mahal, usah. Iya, mahal. mahal. Saya udah 5 kali anak saya pindah masuk sekolah SD. Jadi tahu. Mahal teh itu bisa puluhan juta masuknya. Kalau lagi di BCA mah uang segitu nggak seberapa sih. Teteh kesehariannya apa nih teh sambil Keseharian saya kalau sambil lagi kucing. senggang main sama kucing, ngurus kucing. Kalau lagi Kalau buku gimana saya tuh? lagi senang-senang ikut kelas apa kayak video, kreator, catur. Nah, terus Oh, Canva, lagi senang-senang iya. belajar. Kalau masa rezeki, biarlah Allah yang urus. Saya paling senang pakai ilmunya makna rezeki yang LOP, Law of Operation. Apa tuh teh cerita dikit teh? Jadi di seminar hybrid market rezeki SHMR itu ada 3 ilmu kan, ilmu perisai rezeki, ilmu disiplin kata, dan ilmu law of operation. Kalau orang non muslim bilang law of attraction ya. Jadi ilmu tinggal ngerenungin yang mengatakan wow keren itu yakin ilmu yakin Allah kasih rezeki. Itu paling saya suka itu doang. Nah, banyak sih sebenarnya ilmu dari magnet rezeki. Ada lagi yang tentang garpu tala. Garpu tala tuh kita buka lembaran Al-Quran, minta izin sama Allah, dituntun mana yang baik, gitu. Sebenarnya waktu kemarin aku ikut parenting juga sedikit sharing ya teh bahwa kata si yang ibu parentingnya gitu ya mentor akunya bilang bahwa memang sebenarnya kebahagiaan kita itu kita selalu ngerasa kebahagiaan kita itu selalu di faktor eksternal, di faktor luar gitu. Kayak kita punya materi, kita punya ya maksudnya faktor luar yang mempengaruhi hidup kita. Padahal sebenarnya sejatinya kalau misalnya mau kita bahagia itu sebenarnya dari internal. Eksternal Iya, tuh kalau di gak TV namanya kalibrasi. yang eksternal bukan yang mempengaruhi kita bahagia. Bukan kita punya rumah, bukan ya itu kan sebagai bentuk naungan aja ya, tapi maksudnya faktor eksternal tuh ya dari luar gitu. Tapi sebenarnya kebahagiaan yang sejati itu kalau kita mau cari kebahagiaan ya dari dalam. Kita nggak usah fokus sama omongan orang gitu. Orang mau ngomong apa itu urusan dia, tapi fokus EGP. sama diri kita. Iya. Emang gue pikirnya baru dengar lagi tuh kata-kata EGP. Ini rumah saya letter apa ya, letter letter U kali ya. Lurus aja gini deh. Ini rumah kecil yang bekas untuk kontrakan. Tapi walaupun iya petak-petak. Walaupun 11 kucing dan anak 1. Saya happy aja loh. Kalau dipikir-pikir Allah dari mana? Ya pasti aku yakin Allah akan kasih rezeki. Allah tahu kebutuhan kita tuh apa. Makanya jangan bosan-bosan minta sama Allah. Itu kalau dari buku teh penjualannya berarti ke Gramedia apa gimana tuh? Aku percetakannya Gramedia loh. Cetak bukunya di Gramedia, tapi nggak jual di Gramedia. Kenapa? Karena di Gramedia ada syaratnya. Ada apa? Harus cetak di atas 5.000. Oh, ada minimalnya. Baru bagi sistem 40-60. Oh, jadi dia aku 40 berarti 60. Penulisnya 40, Gramedia 60. Teteh suaranya nggak kedengeran. Jadi di Gramedia antara 40-60 lah kalau nggak salah ya, kata temanku. Karena aku bikinnya 1.000 buku, jadi jualnya di luar. Jadi kemana tuh teh selain ke media sosial, teteh ke mana trafficnya tuh? Jadi gini, aku nih orang feeling kalau jualan barang nggak tegaan. Mendingan lo daripada
pengen beli tapi nggak punya uang, gue kasih aja deh. Gak bisa aku. Tapi kalau untuk ngedeal, aku bisa. Misalnya aku Bukunya tunjukin teh. apa? Bukunya tunjukin lagi. Iya bukunya ini. Bukunya mana? Nih. Ini kalau orang yang apa ya mendesak masalah utang, ini simple banget loh punya aku loh caranya. Ini kalau mau beli kemana teh? Bisa langsung ke aku atau ke Bakri. Nanti Instagramnya teteh aku DM. taruh di Iya jadi buku aku ini simple, ngajarinnya simple banget. Ditambah lu benerin dulu nih sholat deh. Sholat udah bener belum? Nah, aku sholatnya on time. Enggak, bolong-bolong. Ya udah, nikmatin aja nggak ada rezeki. Rezeki itu dimulai dari sholat. Kalau mau dapat Rahim, sholat. Karena kita kan nggak sadar kan suka nyakitin orang kan, suka gibah kan, suka ngomongin orang. Nah, itu dosanya nggak sadar. Ah, ada buku di sini. Dosa yang nggak sadar, banyakin sholat taubat. Emang gitu teh, kadang ada orang yang non muslim aja yang kagak sholat, kagak iman sama Allah aja dikasih rezeki gitu. Terus kita pengen nggak sholat juga gitu. Ikutin mereka. Gitu teh. Nah, iya. Kenapa orang Yahudi dikasih kepintaran, nggak ada yang bodoh? Kenapa kok orang non Muslim itu kayak Muslim itu kayak? Kenapa? Kekayaan dan kekurangan kemiskinan adalah ujian. Nah, kalau kita dapat ujian, berarti kita disayang sama Allah. Contoh sederhana nih, ilmunya magnet rezeki tentang paradox of candy. Mbak, aku punya 2 permen. Yang satu permennya pakai bungkus, yang satu permen tanpa bungkus. Mbak mau permen yang mana ya? Lali kasih. Pakai bungkus lah. Kenapa pakai bungkus? Ya kalau misalnya nggak pakai bungkus ya kena laler, kena debu. Kan sebenarnya sama-sama manis. Permen. Iya, tapi kan kotor. Nah, kotor kan? Iya. Sama. Kalau mau dapat rezeki yang bagus, berarti kita harus terima bungkusnya juga. Bener nggak? Tapi kita apa? Kalau kita pengen, kan gini. Ibarat permen itu adalah rezeki. Nah, bungkusnya adalah, kan orang maunya pakai bungkus kan, bersih. Kenapa permennya bersih? Karena dibungkus. Orang mau dapat rezeki pasti ada ujiannya. Nah, ujiannya itu adalah bungkus. Ujiannya adalah bungkus. Iya, paham nggak? Enggak. Ini bahasa simpel gini, bahasa simpel. Permen kan sama-sama permen, manis, ya kan? Yang satu pakai bungkus, yang satu enggak. Nah, sama, kita pengen rezeki bagus, ya kan? Kan harus dibungkus juga rezeki bagusnya. Ujian. Oh iya, oke. Di balik ujian ada hikmah. Jadi si bungkus ini maksudnya ujian. Ujian. Ya, jadi mau nggak mau kita harus terima ujian. Oh iya ya, karena membungkus si yang manis ini. Ah iya. Di balik musibah ada hikmah. Di balik bungkus itu ada permen manis. Jadi harus mau dulu dikasih ujian. Nah, itu dia. Iya. Bener nggak? Manis. Baru manis. Seperti itu namanya paradox of candy. Jadi, kalau orang dikasih ujian sama Allah, kita harus bersyukur. Alhamdulillah dikasih ujian sama Allah. Allah sayang sama kita. Nanti kan kita mendapatkan permen yang manis. Bener nggak? Benar. Iya, cuman kadang pas kondisi situasinya teh kadang iya gitu deh. Karena apa? Manusia pengennya permen manis langsung. Mau pakai bungkus. Kan udah tahu sendiri Mbak tadi bilang. Kan tak permennya kan nggak pakai pembungkus kan banyak laler dan debunya. Bener. Udah gitu pengennya instan lagi. Nah, masak mie instan aja harus nunggu kan?
Jujur aku nggak bisa masak mie instan, bener. Karena pertama prosesnya lama satu. Kedua, enak apa enggak enak karena kematangan lah inilah, ya kan nggak tepat kan. Iya benar. Nah, mau nggak mau ya aku harus belajar. Sama. Jadi mau bikin mie enak, belajar. Nah, Iya. cuma kita mau dapat rezeki, terima bungkusnya dulu. Iya benar. Lapang dada ya. Hah? Lapang dada. Lapang dada. Salah satunya. Nah, kalau kita pernah musibah katakan innalillahi, kan kembali lagi ke Allah. Atau katakan wow keren. Oh keren tuh artinya Allah sayang sama kita. Allah perhatiin kita. Dan kita akan mendapatkan rezeki banyak dari Allah. Karena Allah Allah bersihin dulu biar tubuh kita bersih, kan rezeki kita bersih. Itu tadi bungkus. Kadang emang suka enggak bukannya enggak ini kadang tuh kayak ya mungkin karena lingkungan ya, kita mesti memang harus berteman sama orang-orang yang soleh. Makanya ada deh, aku nggak salah pernah dengar Ustadz cerita ya, cari 5 sahabat yang bisa mengajak kita ke surga. Sahabat teman-teman beda ya. Iya, orang yang sama kita memang iya ya, ngumpul-ngumpul sama itu kan jelas ya bahwa berteman dengan orang bukan dalam arti kata lu mah berteman lu mah milih-milih ya, emang sahabat lu kudu milih-milih ya teh ya. Iya, sahabat sama teman beda. Teman masih gampang, tapi kalau sahabat nggak bisa gampang. Sahabat yang mau kalau teman juga aku memilih sih. Kenal boleh sama siapa aja, tapi kalau misalnya kalau ngobrol curhat itu kan apa ya, maksudnya kita ya ini orang sih. BTW udah 1 jam lebih teh. Hah? Udah 1 jam lebih. Nanti diedit ya. Kenapa kepanjangan? Bukan kepanjangan, tadi kan ada banyak triknya. Gak apa-apa kali yang penting. Ya gitu tadi jadi kalau kita mau rezeki banyak, kita mau dapat rezeki yang manis, nikmatin nama bungkusnya. Ya benar. Kenapa? Bungkusnya itu menjaga manisnya itu ya. Menjaga manisnya kita rezeki. Dibersihin dulu. Next kita bikin kayak video 15 menit aja yuk. Kayak misalnya bikin tapi tentangnya spesifik itu. Misalnya kayak tentang parenting, misalnya apa ya? Mencari, ini anggapnya buat latihan aja dulu ya, ini buat latihan. Tapi ini tetap di share aja. Share. Tapi nanti diedit lah, kebanyakan ngobrol. Yang penting yang bagus. Nanti. Oh jadi nggak 1 jam? Iya biasa 1 jam, tapi diedit maksudnya. Oh jadi nggak dikit mah nggak 1 jam lah teh. Nggak apa-apa. Iyalah. Ya kebanyakan bercanda. Nggak apa-apa. Berarti next time kita bikin 15 menit aja teh. Tapi tentang spesifik, misalnya menggali potensial anak. Kita jelas tuh ngejelasinnya gimana. Waktunya setiap hari apa, kita tentuin musinya teh. Boleh. Nanti tentang potensial anak. Terus kan banyak juga yang kayak sering nanya-nanya kayak apa sih namanya ya, tadi kan kayak resign atau orisen atau lagi rame juga kayak apa sih namanya, dia tidak mau punya anak. Apa ya namanya? Nggak punya anak. Nggak mau, jadi menikah itu nggak mau punya anak. Ada kan? Justru kita kalau punya anak itu bersyukur. Kenapa? Maksudnya ada orang-orang yang segolongan orang yang memang dia menikah tidak mau punya anak, free child. Alasannya apa? Pasti ada alasan dia nggak punya anak. Pasti, makanya aku pengen banget bahas kayak gitu. Cuma kan kalau misalnya ini kita bahas kan agak panjang. Ya, kalau aku dikasih kesempatan atau lahir kembali ya, aku pengen punya anak banyak. Kenapa? Karena semakin banyak anak, semakin banyak doa. Betul teh, tapi kan karena doa anak yang soleh, doa anak itu langsung. Mungkin kita banyak doa dari orang lain, dari sahabat kita, tapi tidak secara langsung doa dari anak. Iya, apalagi anak kandung. Makanya teman aku juga iri sama teman-teman yang kucingnya lebih banyak dari AMI. Ada kucing yang punya 30, ada yang 50. Karena apa? Karena di alam akhirat nanti semua binatang akan jadi saksi.
Dia nolong saya, Allah ngasih rezeki dia. Makanya kenapa orang munafik cemburu dan iri sama kucing. Karena kucing binatang akan jadi debu. Pernah baca juga sih teh kayak kita nih menanam daun atau pohon gitu terus pohon itu dimakan sama binatang aja itu dapat pahala. Iya. Sampai segitunya. Makanya aku Kemarin nanya Ustadz siapa ya? gelap ya. Air liurnya kucing itu nggak haram, halal malah. Nggak Ya, haram. air liur ya, air liurnya iya. Ya. Jadi kemarin-kemarin itu ramai tentang child free teh bahwa banyak sekarang yang ya kalau notabene di luar negeri sih is okay ya, maksudnya rata-rata memang ada banyak orang yang nggak mau punya anak kan di luar negeri Jepang segala macam, tapi ini di Indonesia ada beberapa orang yang memang dia mengambil keputusan untuk child free ya alasannya pasti ada sih dia punya latar belakang yang berbeda entah ya aku juga pengen bahas tentang ini sih teh kayak kondisi di masa lalu kita harus berdamai dengan masa lalu kan sekarang makanya banyak banget kan tentang healing self healing kayak gitu gitu karena memang mungkin beban mentalnya juga berat sih teh. Belum pernah dengar SU. Apa tuh teh? Speaking Super Quantum. Belum pernah dengar. Nah, jadi itu lebih dari healing loh. Itu lebih dari segala-galanya. Self healing. Kenapa teh dia? Iya. Ceritanya. Jadi penyakit manusia itu 99% adalah pikiran. Iya Jadi sih, kalau misalnya bukan masalah COVID-nya, bukan masalahnya penyakit yang serem-serem, bukan. Semua itu ada di pikiran. Jadi pikiran alam bawah sadar kita inilah yang merekam. Kalau sama dokter sembuh. Padahal sembuh. Padahal kan itu semua tergantung dari pikiran kita. Itu kan ikhtiar teh kalau ke dokter mah teh. Hah? Kalau ke dokter mah ikhtiar. Iya kan di dalam pikiran udah tersimpan. Oh, Kayak rekaman. Kalau ke dokter sembuh. Kalau penyakit diabetes akan meninggal, penyakit jantung akan meninggal. Itu kan terset di pikiran alam bawah sadar. Jadi kadang ada yang kayak gini, belum ketemu dokternya aja udah sembuh, maksudnya belum dikasih obatnya aja belum sembuh, di depan dokternya udah sembuh. Ya kan itu semua tergantung dari pikiran, makanya ilmu PSQ bilang begini, semua penyakit itu dari pikiran. Iya benar-benar dengar sih teh. 1%-nya adalah kesleo. Maksudnya virus gitu. 1%-nya patah tulang. Itu jelas kan? Oh Fisik. iya. Nah, jadi 1% adalah penyakit dari pikiran dan 99% pikiran dan 1% aja fisik. Fisik itu dilihat dari patah tulang, kesleo. Iya teh. Ini kan? Nah, kecelakaan gitu. Kecelakaan. Makanya kenapa yang tadinya sehat ada tes, wah Bapak ada diabetesnya nih. Wah, akhirnya kepikiran itu kepala. Penyakit diabetes itu meninggal. Iya Kan benar. sebenarnya nggak usah dipikirin. Iya. Kayak jeruk nipis lah. Tapi Jeruk kadang nipis. itu sih teh. Kadang dokter, umur Bapak tinggal 6 bulan lagi. Belum apa-apa udah divonis kan? Iya. Tuhan. Emang lo Tuhan. Iya kan? Sebenarnya kalau saya berpikir juga pernah belajar sujok. Apa tuh teh? Sujok. Belum pernah. Itu dari Korea, sujok. Baru dengar malah. Sujok Indonesia. Ada bukunya. Dia di bahasa Indonesia namanya peta jari. Peta jari. Apa sih Jadi, belum tahu. setiap jari ada sidik jari. Sidik jari itu tentang karakter kita. Betul, pernah dengar. Tapi di setiap jari ada ruas jari. Ada tentang peta kesehatan. Nah, saya baca bukunya pakai warna spidol aja, itu pengambil energi warna, itu bisa sembuh loh. Gimana caranya gimana? Iya. Jadi kalau kita sakit panas atau demam, setiap jari ini dilumuri oleh warna spidol biru.
kita mengambil energi dari warna. Oh, jadi menyerap teh. Menyerap energi yang panas. Nah, terus ada lagi pakai biji kacang hijau, biji kacang hijau. Kan ujungnya ada yang putih kan? Iya deh kayaknya, iya. Nah, kenapa kalau misalnya ditaruh tanah, kenapa dikasih air keluar akar kan? Kecambah. Nah, kecambah. Karena apa? Dia menyerapkan energi kan? Oh iya. Nah, kalau ditempelin ke kulit tubuh kita, dia juga menyerap energi panas. Iya. Nah, kita sembuh. Jadi kita nggak perlu dokter, kenapa minum obat kimia kan? Ya, kalau banyak uang sih nggak masalah ke dokter, nggak apa-apa. Jadi kalau kita nggak punya uang, nggak punya BCPS, kan ada yang bisa dimanfaatkan. Iya benar. Pakai kacang hijau, pakai spidol, ada kok. Nanti next penelitiannya. Imunisasi boleh nih teh. Kalau imunisasi maksudnya gimana? Jangan dibahas sekarang, nanti kita Wah, ilmunya banyak sih, bingung harus keluarin yang mana. Bikin durasi pendek aja kali ya teh, maksimal 30 menit, tapi kita bener-bener kupas tentang itu aja, nggak ngalor ngidul kayak gini. Kan aku bilang buat latihan dulu. Nanti fokusnya baru. Itu teh kalau imunisasi teteh pro apa kontra? Saya imunisasi anak batasnya waktu itu sampai usia 8 tahun. Nyampe 4 tahun aja deh, 5 tahun. Kan katanya terakhir umur 12 tahun ya. Teteh berarti pro sama imunisasi? Dulu saya pro karena kurang ilmu. Kalau sekarang? Udah tahu ilmu nggak perlu imunisasi. Nanti kita ngobrol ya alasannya kenapa, terus nanti omongan orang di sekitar kita itu kayak gimana. Soalnya semua pasti nggak jauh ujung-ujungnya UUD. Iya sih bang. Teteh paling kita udahin dulu, ini udah 1 jam 17 menit, tapi aku nggak mau edit. Lumayan. Oke deh. Ya udah, nanti kirim ke aku coba upload ya. Oke, coba ini gimana teh masalahnya teh? Nyimpennya gimana coba ini? Ini ya udah. Terima kasih semua sahabat yang sudah nonton obrolan kita berdua. Ya walaupun dadakan, tapi ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena dari obrolan kita ini ada ilmu terselip. Walaupun sedikit, tapi terselip ilmu bermacam-macam ilmu ya. Next, ntar mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di kolom komentar, insya Allah kita bahas, tapi detail ya per satu-satu. Kita bahas per video-video gitu ya teh ya. Iya. Oke, bye-bye. Terima kasih. Oke semua, makasih. Assalamualaikum semuanya.